Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa sambil membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi ini adalah memahami cerita rakyat. Apakah Ananda tahu apa itu cerita rakyat? Ibu yakin Ananda sudah pernah mendengarkan cerita rakyat dari orang tuanya di masa kecil dulu. Misalnya mendengarkan cerita tentang Malin Kundang, legenda Tangkuban Perahu, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi cerita rakyat dengan jenis hikayat. Jadi, cerita rakyat bukan hanya legenda, dongeng, fabel, cerita berbingkai, tetapi juga ada hikayat. Teks hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Melayu klasik atau cerita masa lalu yang menonjolkan tentang kesaktian seorang tokoh dan kemustahilan dalam sebuah kejadian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan contoh atau video dari hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara Ajam, Khojan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak beberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada bapak banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya, jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berfikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berfikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya
mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan, sekarang pergilah, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan bayan, maka diberilah ia cerita-cerita sehingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantaunya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga.